Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosya Fitriana Putri Harahap, NIM 2101080 dari kelas S1 TT08C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai post-test praktikum fisika, yaitu mengenai hukum Ohm. Tujuan dari praktikum ini, yang pertama, menentukan bahan konduktor dan isolator. Yang kedua, meninjau keadaan lampu pada rangkaian seri dan paralel. Dan yang ketiga, menganalisis arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Kuat arus listrik. Suatu benda disebut bersifat konduktif atau bahan konduktor jika di dalamnya terdapat cukup banyak muatan atau elektron. Elektron bebas adalah elektron yang tidak terikat pada satu inti atom, atau meskipun terikat, ia merupakan elektron yang letaknya jauh dari inti sehingga hanya mendapatkan gaya tarik yang kecil saja. Kuat arus listrik atau I yang disimbolkan dengan I didefinisikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir dalam 1 detik. Arah dari arus listrik berlawanan dengan arah mengalirnya elektron. Penyebab utama timbulnya arus listrik adalah partikel yang bermuatan negatif atau elektron bebas. Selanjutnya yaitu hukum Ohm. Menurut hukum Ohm, arus yang melewati suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar tersebut. Hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan yang melintasi berbagai jenis bahan penghantar adalah berbanding lurus dengan arus yang mengalir melalui bahan tersebut. Secara sistematis, tegangan itu sama dengan arus dikalikan dengan hambatan. Di sini kita akan mengukur dengan ketentuan beberapa tabel. Yang pertama yaitu pengukuran bahan konduktor dan isolator. Yang kedua, pengukuran terhadap rangkaian seri, dan yang ketiga ialah pengukuran terhadap paralel. Langsung saja kita masuk untuk membahas dari tabel yang pertama, yaitu mengenai pengukuran terhadap konduktor dan isolator. Baik, langsung saja di sini kita akan membuat rangkaian dari tabel yang pertama, yaitu pengukuran bahan konduktor dan isolator. Yang pertama yang akan kita ukur yaitu jenis hambatan pensil. Kita sembuhkan. Kita lihat perubahan yang terjadi jika kita menggunakan jenis hambatan pensil ialah perubahan yang terjadi pada lampu. Lampu akan menyala, namun nyala lampu itu sangat redup, dan kita dapat melihat dari arah arus itu berjalan sangat lambat. Dapat disimpulkan bahwa pensil merupakan bahan konduktor. Selanjutnya kita melakukan percobaan terhadap jenis hambatan penghapus. Kita lihat perubahan yang terjadi pada lampu dan arah arus. Di sini tidak ada perubahan karena kita bisa melihat pada komponen lampu, dia tidak mengeluarkan cahaya sedikit pun, dan untuk arus itu tidak ada pergerakan. Hal itu disebabkan karena pada jenis hambatan memiliki nilai yang sangat besar. Dapat disimpulkan bahwa untuk jenis hambatan yang memiliki nilai yang sangat besar itu akan berpengaruh terhadap arah dari elektron itu sendiri. Maka jika suatu hambatan yang memiliki nilai yang begitu besar, arus tidak akan jalan atau bahkan tidak ada elektron di dalamnya. Dan yang terakhir, kita dapat menyimpulkan bahwa pada jenis hambatan penghapus merupakan bahan yang isolator atau bahan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Selanjutnya kita bisa memilih bahan yang selanjutnya yaitu paperclip. Dapat kita lihat perubahan yang terjadi itu terdapat pada lampu dan juga arah elektronnya. Di sini arah untuk lampu dia akan mengeluarkan cahaya lumayan terang dari yang sebelumnya dengan jenis hambatan pensil. Di sini disebabkan karena jenis hambatan paperclip itu memiliki nilai hambatan yang lebih kecil dari yang sebelumnya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk jenis hambatan paperclip merupakan jenis hambatan yang konduktor. Selanjutnya yaitu pengukuran terhadap rangkaian seri dengan ketentuan sumber tegangan bernilai 24 volt, dan yang untuk jenis hambatannya kita pilih data yang keempat
dengan jenis hambatan yang pertama bernilai 50, jenis hambatan yang kedua bernilai 25, dan jenis hambatan yang ketiga itu bernilai 10. Selanjutnya kita akan mengukur nilai dari tegangan totalnya, yaitu dengan cara seperti berikut. Untuk nilai tegangan total dari rangkaian seri itu menghasilkan nilai 24 volt. Selanjutnya kita mengukur nilai tegangan terhadap masing-masing tahanannya. Nilai tegangan terhadap tahanan yang pertama yaitu 14,12 volt. Selanjutnya itu nilai tegangan untuk hambatan yang kedua 7,6 volt. Yang selanjutnya yaitu nilai tegangan terhadap tahanan yang ketiga dengan nilai 2,82 volt. Di sini dapat kita analisa bahwa semakin kecil nilai dari hambatan itu sendiri akan berpengaruh terhadap nilai tegangannya. Semakin kecil nilai suatu hambatan, akan semakin kecil juga nilai tegangan terhadap hambatannya. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran arus total dari rangkaian seri dengan cara seperti berikut. Menghasilkan nilai arus total yaitu 0,28 ampere. Selanjutnya yaitu melakukan pengukuran arus terhadap masing-masing tahanannya dengan cara sebagai berikut. Untuk nilai arus yang pertama terhadap tahanan yang pertama yaitu 0,28 ampere. Selanjutnya yaitu nilai arus terhadap tahanan yang kedua. Nilai arus dari tahanan yang kedua yaitu sama seperti tahanan yang sebelumnya 0,28 ampere. Selanjutnya yaitu untuk nilai arus terhadap tahanan yang ketiga. Hasil dari nilai arus untuk tahanan yang ketiga masih sama yaitu 0,28 ampere. Sehingga di sini kita dapat memberi kesimpulan bahwa untuk rangkaian seri nilai arus terhadap masing-masing tahanan akan sama, namun untuk nilai tegangan terhadap masing-masing tahanannya akan berbeda. Untuk pengukuran selanjutnya kita akan melakukan pengukuran terhadap rangkaian paralel dengan ketentuan yang sama, sumber tegangannya yaitu 24 volt. Namun untuk jenis hambatannya kita pilih data yang keempat dengan tahanan yang pertama bernilai 50, tahanan yang kedua bernilai 50, dan tahanan yang ketiga bernilai 10. Untuk rangkaiannya itu seperti berikut dengan ketentuan tahanan yang pertama bernilai 50, tahanan yang kedua bernilai 50, dan yang tahanan ketiga bernilai 10. Di sini kita akan mengukur terhadap rangkaian paralel. Dapat kita lihat bahwa untuk rangkaian paralel arah elektron atau arusnya itu bergerak sangat cepat. Dan untuk selanjutnya kita melakukan pengukuran terhadap tegangan di setiap masing-masing tahanannya. Dan untuk nilai tegangan total dari rangkaian paralel itu menghasilkan nilai yang sama yaitu 24 volt sesuai dengan sumber awalnya. Selanjutnya itu melakukan pengukuran tegangan terhadap masing-masing tahanannya. Untuk nilai tegangan terhadap tahanan yang pertama yaitu 24 volt, yang kedua itu bernilai 24 volt, dan yang selanjutnya juga bernilai 24 volt. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk rangkaian paralel untuk nilai tegangannya akan memiliki nilai yang sama terhadap masing-masing tahanannya. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran arus terhadap masing-masing tahanannya. Sebelumnya kita melakukan pengukuran terhadap arus total dari rangkaian paralel itu sendiri. Untuk nilai arus totalnya itu 3,36 ampere. Selanjutnya melakukan pengukuran terhadap nilai arus di masing-masing tahanannya. Yang pertama kita ukur ialah nilai arus pada tahanan yang pertama. Untuk nilai arus di tahanan yang pertama yaitu senilai 0,48 ampere. Selanjutnya yaitu untuk nilai arus di tahanan yang kedua. Untuk nilai arus di tahanan yang kedua sama seperti nilai arus di tahanan yang sebelumnya yaitu 0,48 ampere. Selanjutnya yaitu pengukuran terhadap nilai arus di tahanan yang ketiga. Nilai arus pada tahanan yang ketiga yaitu 2,40 ampere atau 2,4 ampere. Di sini dapat kita beri kesimpulan bahwa untuk nilai arus
pada rangkaian paralel, jika suatu rangkaian paralel memiliki nilai hambatan yang besar, akan menghasilkan nilai arus yang kecil. Sebaliknya, jika nilai dari hambatan itu kecil pada rangkaian paralel, akan menghasilkan nilai arus yang lebih besar. Selanjutnya ialah kita melakukan perhitungan secara manual. Yang pertama, perhitungan terhadap pengukuran rangkaian seri dengan data yang keempat, yaitu sumber tegangannya 24 volt, hambatan yang pertama 50, hambatan yang kedua 25, dan hambatan yang ketiga yaitu 10 ohm. Yang pertama kita hitung ialah R total. R total didapatkan dari R1 plus R2 dengan plus R3 menghasilkan 85 ohm. Selanjutnya itu menghitung I total. I total didapatkan dari hasil tegangan dibagi dengan R total. Nilai tegangan awalnya itu 24 volt dibagi dengan R totalnya 85 menghasilkan 0,28 ampere. Selanjutnya itu perhitungan terhadap tegangan di masing-masing tahanannya. Untuk perhitungan di tegangan yang pertama, yaitu dengan cara I total dikalikan dengan tahanannya, yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama 0,28 dikali 50 menghasilkan 14 volt. Selanjutnya tegangan yang kedua menghasilkan 7 volt, dan untuk tegangan yang ketiga menghasilkan 2,8 volt. Untuk hasil pengukuran dengan hasil perhitungan secara manual itu tidak menghasilkan angka yang begitu jauh perbandingannya, dan untuk perhitungan terhadap arus itu tidak ada, karena pada rangkaian seri untuk nilai arus itu akan sama, sementara untuk nilai tegangan itu akan berbeda. Selanjutnya yaitu perhitungan manual untuk pengukuran terhadap rangkaian paralel dengan ketentuan sumber arus 24 volt, nilai hambatan yang pertama 50, hambatan yang kedua 50, dan hambatan yang ketiga 10 ohm. Yang pertama kita hitung ialah menghitung R total, karena ini merupakan rangkaian paralel, sehingga untuk rumus R total terhadap rangkaian paralel itu 1 per R total, atau sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 menghasilkan 7,14 ohm. Selanjutnya itu kita menghitung V total. Nah, untuk V total, kenapa dia memiliki tegangan yang sama? Karena pada rangkaian paralel itu akan menghasilkan nilai tegangan yang sama terhadap seluruh tahanan yang ada di rangkaiannya. Sementara untuk nilai arus itu akan berbeda-beda. Selanjutnya kita bisa menghitung nilai I total dengan cara V total dibagikan dengan R total, akan menghasilkan 3,36 ampere. Selanjutnya itu pengukuran arus di masing-masing tahanannya. Yang pertama yaitu pengukuran arus di R1 dengan cara VR1 dibagi dengan tahanan yang pertama. 24 dibagi 50 menghasilkan 0,48. Untuk yang tahanan kedua akan menghasilkan sama karena nilai tahanannya itu sama 50 ohm. Dan untuk yang ketiga dengan cara VR1 dibagi dengan R3 dengan hasil yaitu 24 bagi 10 menghasilkan 2,4. Dapat kita lihat bahwa hasil dari perhitungan yang kita lakukan secara manual akan menghasilkan hasil yang sama saat kita melakukan pengukuran di simulasi. Kesimpulan yang dapat saya berikan, yang pertama, pada rangkaian seri, nilai arus masuk sama dengan arus keluar, sementara untuk tegangan akan berbeda di setiap hambatannya. Pada rangkaian paralel memiliki nilai tegangan yang sama di setiap hambatannya, namun untuk arus akan berbeda. Selanjutnya, pada rangkaian, jika nilai hambatannya kecil, maka akan menghasilkan lampu yang menyala terang atau redup. Sebaliknya, maka tidak akan menghasilkan lampu yang akan menyala. Selanjutnya, pada rangkaian, diperlukan hambatan untuk menghindari arus pendek, karena semakin kecil hambatannya, maka semakin cepat gerak arusnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.